Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali malam hari ini dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kita lanjutkan materi yang telah lalu dengan tema gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Ya. Sebelumnya, sambil menunggu yang mau masuk ya, kita akan putarkan musik. Mau lagu apa nih? Iklan dulu guys. Kuri panca jirilino angkari watakalemu nulle purani totoku tosipat dua siruntu. Asik. Muri panca jirilino tudang riwata kalemu letu capak narilino sipak dua materu. Tapamu tapaku sirupana dekna pada ia rotan rana topurisito to Parosa deh belokan matangmu na mataku alo siripolo dua mapada bunga si bawa daunna alemu aleku pada mudani tori masih di tanrana si toto. Kuri panca jirilino angkari watakalemu nulle purani totoku tosipat dua siruntu. Muri panca jirilino tudang riwata kalemu letu capak narilino sipat dua materu. Tapamu na tapaku sirupana dekna pada ierotan rana topurisito to matangmu na mataku
alo siripolo dua mapada bungae si bawa daunna alemu aleku pada mudani Dori masih di tanrana si toto alemu aleku pada mudani Dori masih di tanrana si toto. Oke, semoga lagu ini bisa membuat kita ya lebih bersemangat untuk belajar meskipun di masa pandemi COVID-19. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kali ini dengan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Saya share screen dulu. Sambil kita redup-redup mendengarkan musik. Ya, sebenarnya ini sudah kita jelaskan ya beberapa kali pertemuan tentang gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Jadi kita lanjutkan saja pertemuan kita. Ini sudah. Nah, ini lambang-lambang organisasi dunia yang berkomitmen bersama-sama untuk melakukan gerakan pencegahan anti korupsi. Ada PBB, OECD, kemudian World Bank juga ya. Berikutnya stop screen dulu ya, ada sedikit kesalahan. Du rilipu wanu walai Indo angbo malabiku wabokori ulau iya. Oke. Nah, ini kemarin kita sudah bahas sama-sama ya. Termasuk bagaimana bottom up approach-nya ya. Itu berangkat dari 5 asumsi. Ya, ini kita sudah bahas pertemuan yang lalu. Kemudian top down-nya juga ya, bagaimana pendekatan dari atas atau top down dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang, baik itu hukum, politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan ya. Sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Kenapa? Karena corruption is a symptom of a weak state and weak institution. Ya. Itu dari. Ini kemarin kita sudah diskusikan ya. Nah, jadi di samping organisasi lembaga negara, juga ada organisasi atau gerakan lembaga swadaya internasional. Ya, diantaranya adalah ada Transparansi Internasional. Gerakan ini juga turut serta dalam upaya pencegahan anti korupsi. Ada juga TIR ya, Making Integrity Work. Posisi Indonesia dalam indeks persepsi korupsi menurut TI ya, Transparansi Internasional tahun 2002 sampai 2008 kita lihat posisinya. Nah, pada tahun 2008 aja kita lihat ya, dia menempati peringkat 126 dari 166 negara yang disurvei. Ya. Berikutnya.
Nah, ini berikutnya adalah TIRI ya. Nah, TIRI ini adalah salah satu program membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, di mana kampus kita menjadikan pendidikan anti korupsi sebagai salah satu mata kuliah wajib di perguruan tinggi kita. Ini merupakan kerjasama ya internasional dari TIRI ini. Ya, dengan jaringan ini di Indonesia disingkat dengan nama IIEN atau Indonesian Integrity Education Network. Ya. Apalagi ya. Kemudian TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi, mahasiswa itu diharapkan dapat mengetahui bahaya laten korupsi bagi masa depan bangsa. Dengan tahu bahaya laten korupsi, tentu saja mahasiswa bisa berkata tidak ya, untuk perbuatan korupsi di masa yang akan datang. Nah, berikutnya yang ketiga adalah instrumen internasional. Nah, seperti apakah instrumen internasional pencegahan korupsi ya secara internasional ya. Asik. Lagunya gimana gitu. United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC itu telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara. Seperti yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa UNCAC ini merupakan salah satu instrumen internasional pencegahan korupsi yang berkeanggotaan 140 negara yang pada waktu itu diselenggarakan di Merida, Yucatan, Meksiko pada tanggal 31 Oktober 2003. Salah satu anggotanya adalah pada waktu itu adalah Indonesia ya. Jadi ini UNCAC. Ya, apalagi ya. Nah, pada convention on bribery of foreign public official in international business transaction ya atau yang dipelopori oleh OECD ya, di mana konvensi ini menerapkan standar-standar hukum. Jadi ada standar-standar hukum yang mengikat semua negara peserta untuk tunduk pada perbuatan korupsi seperti mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap atau bribe dan transaksi bisnis internasional. Jadi memang ada semacam upaya untuk agar supaya pelaku-pelaku korupsi ini bisa dijerat hukum secara internasional. Ya, ini dilakukan oleh OECD tadi ya. Oke. Nah, sekarang mari kita belajar dari negara lain. Seperti apakah negara lain dalam penanganan korupsi di negaranya seperti Filipina. Di Filipina itu ada namanya lembaga ombudsman. Nah, ini sering kita dengar ya di berita ya, ombudsman. Bukan omnya siapa, tapi ini disebut dengan ombudsman ya. Itu di Filipina. Kemudian di Malaysia ada namanya MICC. Apa itu MICC? The Malaysia Anti-Corruption Commission ya. Di Malaysia itu ada The Malaysia Anti-Corruption Commission atau MICC. Nah, bagaimana dengan Hong Kong? Hong Kong ya. Di Hong Kong ada Independent Commission Against Corruption atau disebut dengan atau disingkat dengan ICIC. ICIC ya. ECIC ya. ECIC ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri tentu ada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, inilah organisasi-organisasi yang kemudian dari kerjasama internasional dibentuk di negara masing-masing dalam rangka perpanjangan tangan gerakan internasional dalam pencegahan korupsi di setiap negara. Oke, guys. Iya. Dengar lagu nggak? Ini lagunya sedih. Nawelaina indoku kasihna ambo petu peruto
perutona. Lagunya ganti ya. Lagunya sangat sedih, kita ganti aja. Oke, kita lanjut. Ada ya. Sukutoni kasih adi. Nah, jadi inilah contoh ya 4 negara yang memiliki organisasi atau memiliki lembaga dalam upaya pencegahan anti korupsi di negara masing-masing. Arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Nah, apa sih pentingnya kita sebagai Indonesia bergabung dalam konvensi internasional? Kita lihat. Nah, ratifikasi United Nations Convention Against Corruption atau UNCAS 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Lembaran Negara 32 Tahun 2006, di situ menunjukkan bahwa adanya kewajiban pemerintah Indonesia. Jadi Indonesia ini pemerintahnya wajib untuk melaksanakan isi konvensi internasional. Jadi setelah mengikuti sebagai peserta konvensi internasional pencegahan anti korupsi, maka Indonesia kemudian wajib untuk melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi wajib hukumnya untuk memberikan laporan di konvensi berikutnya ketika ada pertemuan secara internasional. Baik, adik-adikku sekalian, sebagai bahan diskusi kita bisa dibaca ya. Ada beberapa isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Ya, jadi ada beberapa kendala yang menjadi isu sehingga korupsi di internasional ini mengalami kendala. Misalnya mengenai pembelian aset hasil tindak pidana korupsi. Ya, seperti yang kemarin ada yang kita lihat di televisi, ada seorang koruptor itu hiasan dindingnya semuanya emas, ya, aset-asetnya banyak, mobil mewah, ya, sepeda mewah, motor mewah dan seterusnya. Nah, bagaimana tentang isu tersebut, misalnya mengenai pengembalian, bagaimana sih cara mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi? Ya, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lainnya. Juga kerjasama Interpol, ya, Interpol untuk melacak pelaku dan mutual legal assistance. Misalnya dari Indonesia nih koruptornya pindah ke Thailand, bagaimana sih cara mengejarnya di sana? Apa bisa ada polisi Indonesia yang ke sana atau petugas Indonesia ke sana, seperti itu. Nah, ataukah meminta tolong saja organisasi KPK anti korupsi di sana, bukan KPK di sana ya, organisasi di sana untuk kemudian sama-sama melakukan penangkapan terhadap buronan yang dari Indonesia ke luar negeri. Nah, di antara negara-negara, beberapa negara masih menjadi surga. Memang ada negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi. Ya, jadi karena belum semua negara ya masuk di konvensi ini, akhirnya ada negara-negara tertentu yang oleh koruptor sengaja dititipi uangnya di sana, dan itu merupakan surga bagi mereka untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan banknya. Nah, ini jadi bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Ini nanti yang akan menjadi bahan diskusi buat kita. Oke, selamat datang generasi muda anti korupsi. Mari bangkit melawan korupsi untuk Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Indonesia akan lebih baik jika tanpa korupsi. Tentu kita yakini semua ini karena kita paham betul bahwa
40% dari anggaran negara kita itu dikorupsi. Luar biasa ya, banyaknya. Terima kasih. Pertemuan kita akhiri. Ya, kita refresh lagi. Oh, lagu juga sudah habis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.